Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Pada video kali ini saya akan membagikan analisa 4 saham seperti biasanya, yaitu saham cuan, TPIA, Antam, dan Pegas untuk minggu depan tanggal 20 sampai 24 Januari 2025. Sebelum ke analisanya, saya ingin menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel Telegram gratis. Bagi kalian yang belum join, boleh langsung join saja karena kalian akan mendapatkan saham-saham menarik di sana dan juga info menarik setiap harinya. Jika tertarik, boleh langsung klik link yang ada di deskripsi. Nah, di sini Antek Saham juga memberikan pilihan menjadi member premium ya. Nantinya member premium ini akan dibuat atau digabungkan di satu grup yang khusus premium, dan kalian akan mendapatkan benefit-benefit yang ada pada layar. Jika tertarik, boleh langsung hubungi admin melalui link yang ada di deskripsi, atau hubungi saya melalui Telegram. Nah, di sini join ke premium bisa dengan dua cara, ada yang berbayar dan ada yang gratis. Untuk info selengkapnya hubungi saja admin, nanti akan dijelaskan di sana. Di sini juga Antek Saham memberikan pilihan menjadi pelanggan Antek Saham di YouTube. Dengan biaya hanya 30.000 saja per bulan, kalian akan mendapatkan banyak benefit, mendapatkan saham menarik setiap minggunya berupa video, mendapatkan saham menarik setiap harinya, dan mendapatkan akses ke eksklusif konten dari Antek Saham. Jika tertarik, boleh langsung klik tombol gabung di YouTube Antek Saham. Dan jika ada pertanyaan terkait premium maupun pelanggan di YouTube, boleh langsung hubungi admin melalui link yang ada di deskripsi, oke? Nah, sekarang kita langsung ke analisanya saja. Kita mulai dari saham cuan terlebih dahulu. Oke, untuk cuan boleh kita lihat, cukup bagus ya pergerakannya, masih sangat kuat untuk bergerak naik, dan memang di sini dia hampir break ya, resisten 13.750, tapi secara pergerakannya tidak bisa close di atas area ini. Jadi pergerakan cuan hanya membuat wick atau ekor di atas dan kembali turun di bawah dari resisten yang ini ya, 13.750. Jadi pergerakan dari cuan ini sebenarnya sudah mulai tertahan di area resisten dan berpotensi koreksi. Dan di sini target kita di 14.400 sudah tercapai. Jadi ada potensi memang pada saham cuan akan lebih cenderung untuk koreksi. Nah, di sini selama resisten 14.400 tidak mampu di breakout, maka cuan berpotensi turun ke area demand 12.000 sampai 12.425. Jadi boleh pantau resisten, saya buatkan 2 saja ya untuk cuan ini, karena ada potensi nanti dia naik dan ternyata tidak break resisten 14.400 dan akhirnya turun kembali. Jadi di sini pantau kedua resisten ini. Jika resisten 14.400 bisa di breakout, maka ini menjadi konfirmasi pada cuan bisa melanjutkan kenaikannya ke area 15.825. Tetapi jika tidak, maka cuan akan lebih cenderung bergerak turun ke area demand 12.000 sampai 12.425. Jika kita cek secara broker summary-nya pada saham cuan, oke, masih bagus ya di sini. Di hari Jumat ada broker summary-nya tergolong netral ya, tapi secara volumenya memang masih distribusi. 1 minggu terakhir kita cek, oke, distribusi ya di sini dari AZ dan ZP. Jadi memang secara broker summary pada saham cuan ini tidak terlalu menarik lagi ya, dan juga secara teknikal sudah mencapai area resisten, jadi ada potensi memang cuan akan koreksi terlebih dahulu ke area demand. Karena di sini pergerakannya sudah rally ya dari bawah. Rally dari bawah, jadi ada potensi dia akan koreksi dulu sebelum melanjutkan kenaikannya. Jadi boleh pantau kedua resisten ini pada cuan dan juga area demand yang di bawah ini 12.000 sampai 12.425. View saya pada cuan akan cenderung turun ya. Walaupun nanti dia bergerak naik sedikit, maka itu hanya koreksi saja atau retest naik ke atas lalu potensi turun ke area demand-nya. Jadi boleh pantau area-area ini pada saham cuan. Oke, lanjut ke saham yang kedua, ada TPIA. Untuk TPIA, oke, masih sesuai ya dengan analisa kita. Di sini dia bergerak sideways, 1 minggu terakhir tidak kemana-mana ya, hanya bergerak sideways saja di sini. Dan secara candle-nya harusnya TPIA akan turun dulu ke support kita di angka 6325. Lalu setelah mencapai support ini, ada potensi TPIA akan bergerak naik ke area supply di 7475 sampai 7275. Jika kita cek secara broker summary pada TPIA, oke, di sini terlihat 1 minggu terakhir masih distribusi yang cukup besar dari ZP dan HP.
Dan juga di indikator terlihat ya, kalau volume pada saat merah lebih besar daripada volume pada saat hijau. Jadi secara indikator juga sudah terlihat kalau saham TPIA sedang didistribusi. Jadi dengan ini, TPIA potensi turunnya. Dan juga di hari Jumat ada distribusi dari HP yang sangat besar, jadi TPIA potensi turun atau masih sesuai dengan analisa kita di minggu yang lalu, potensi turun ke support di 6325. Lalu setelah mencapai support ini, ada potensi nanti dia rebound atau jika di breakdown maka akan melanjutkan penurunan ke area demand 5.600 sampai 6.000. Nah, maka dari itu untuk TPIA pantau satu support ya pada TPIA di 6325. Jika breakdown support ini maka akan lanjut turun, tetapi jika tidak dan menandakan rejection maka dia akan rebound ke area supply kita di sini, di huruf S. Oke. Untuk rejection maksudnya dia menandakan candle bullish ya atau candle hijau di sini. Jadi semisal nanti pergerakan turunnya ada candle hijau di sini, maka ini menjadi sesuatu yang bagus karena dia berpotensi rebound jangka pendek ke area supply-nya. Jadi boleh pantau satu support pada TPIA di angka 6325, tapi secara broker summary-nya seharusnya TPIA akan lebih cenderung bergerak turun karena adanya distribusi yang cukup besar satu minggu terakhir maupun perharinya di hari Jumat kemarin. Jadi dengan ini TPIA akan turun dulu lalu nanti menentukan arahnya di area support. Jadi boleh pantau area-area ini pada saham TPIA. Lanjut ke saham yang ketiga ada Antam. Untuk Antam sendiri cukup bagus ya, masih sesuai dengan analisa kita. Dia sedang konsolidasi di area support dan sepertinya di area supply ini ya atau di area trendline, dan memang trading plan kita masih berjalan pada Antam dan memang belum kemana-mana ya, masih satu saja di area support dan juga di area trendline-nya di sini. Jadi ada potensi nanti Antam akan keluar dan pastinya akan keluar dari area ini. Jika break trendline-nya atau resisten trendline sini yang berwarna hitam, maka dia akan melanjutkan kenaikannya ke target kita, lanjut bergerak naik ya ke atas. Tapi jika ternyata yang di break yaitu support, maka Antam akan turun ke area demand di sini, huruf D, dan kita akan terkena stop loss. Tapi karena jika kalian lihat ya, saya buka sedikit XAUUSD atau gold. Di sini sedang dalam pergerakan naik, seharusnya Antam ini akan ikut naik ya. Tapi memang Antam ini akhir-akhir ini atau sudah lama ya, sejak masuk ke nikel, pergerakan Antam tidak terlalu signifikan ya pada saat harga emas bergerak naik. Jadi lebih ke nikelnya ya. Kalau nikel naik, maka biasanya Antam akan ikut naik juga. Untuk emas biasanya lebih ke saham BRMS ya, BRMS, ARCI, HRTA. Jadi untuk Antam ini cukup sedikit pengaruh dari jika harga emas naik maka Antam bergerak naik. Nah, lebih ke BRMS ya. Jadi untuk mendongkrak harga dari Antam ini lebih ke nikel dulu. Jika nikelnya naik maka Antam biasanya akan naik. Jadi boleh nanti dicocokin lagi ke sana, boleh pantau harga-harga nikel apakah sedang bergerak naik atau bergerak turun. Oke, tapi secara teknikal pada Antam di sini masih akan lebih cenderung bergerak naik karena setelah mencapai support dia selalu menandakan rejection dan selalu bergerak naik. Oke. Jadi view saya pada Antam masih akan bergerak naik ke target kita di resisten 1650. Nah, jika pun nanti dia bergerak turun maka hanya konsolidasi saja. Dia masih potensi turun ya karena belum break trendline-nya, jadi masih ada potensi pada Antam akan turun ke area support lalu bergerak naik kembali. Tetapi jika nanti bisa break trendline-nya yang ini ya, trendline ini saya buatkan dulu trendline. Oke, jika bisa break trendline ini maka dia akan langsung bergerak naik ke target kita atau break area supply. Ini area supply pada Antam. Jadi ada dua area yang perlu di break oleh Antam supaya bisa naik ke target kita. Oke, jadi pantau saja untuk Antam support 1385, kemudian area supply 1530 sampai 1560. Jika kita cek secara broker summary-nya, oke, sangat bagus ya di sini. Di hari Jumat ada akumulasi dari BK kembali. Lalu dari tanggal 10, oke, BB, YU, oke di sini BB buangan ya. Di hari Jumat BB buangan.
tapi secara 1 minggu terakhir BB-nya masih punya barang cukup besar, diikuti broker yang besar yang lainnya ya. Rata-rata yang jual dari retail di sini dan yang beli dari bandarnya ya. Dari brokernya kelihatan di sini kalau sedang ada akumulasi pada saham Antam. Oke. Jadi dengan ini Antam sangat potensi bergerak naik karena secara teknikal juga cukup bagus, apalagi secara broker summary-nya ada akumulasi di 1 minggu terakhir ini. Oke. Jadi boleh pantau Antam. Sini kan saya ketik ya. Pantau untuk Antam yaitu support 1385, kemudian supply 1530 sampai 1560, kemudian resisten di 1650. Oke. Area-area ini yang perlu kalian pantau untuk Antam, sehingga nanti kalian bisa menentukan kemana arah Antam. Jika break supply maka akan lanjut bergerak naik, tetapi jika break support maka Antam akan bergerak turun. Oke. Jadi boleh pantau area-area ini pada saham Antam. Lanjut ke saham yang keempat atau yang terakhir ada Pegas. Oke, untuk Pegas, oke di sini dia sedang koreksi ya. Sedang koreksi dan juga sesuai dengan analisa kita, dia akan turun dulu ke area demand, turun ke area demand lalu bergerak naik kembali. Nah, di sini dia masih dalam tahap penurunan ya. Jadi masih ada potensi dia akan masuk ke area demand, lalu bergerak naik ke area resisten di sini. 1750 sampai 1800. Tetapi jika demand-nya di breakdown di angka 1590 sampai 1630 maka Pegas akan turun ke support di 1475. Nah, maka dari itu untuk Pegas pantau area demand-nya di angka 1590 sampai 1630. Tapi secara teknikal harusnya Pegas ini akan bergerak naik karena di sini polanya membuat agar high, agar low ya. Sini agar high, agar low, agar high, agar low. Jadi masih berpotensi naik sekali lagi ke area resisten di sini. Jadi pantau satu area demand pada saham Pegas yaitu di sini ya. Jika kita cek secara broker summary-nya harusnya masih akumulasi ya Pegas ini. Oke, terlihat memang 1 minggu terakhir ini ada akumulasi dari asing, tapi indikator di sini dari tanggal 14. Coba kita cek. Oke, terlihat memang ada distribusi ya di sini dari YU dan BB dan juga dari indikator terlihat merah walaupun dengan volume yang sedikit ya. Jadi wajar saja harga Pegas bergerak turun di sini karena ada distribusi dengan volume yang sedikit. Jadi dengan ini sebenarnya Pegas masih sangat berpotensi bergerak naik karena pada saat turun volume jualannya tidak terlalu besar. Tapi pada saat naik, ini ya, kecil. Tapi pada saat naik boleh kita lihat di sini ada volume yang sangat besar dan signifikan. Jadi dengan ini Pegas masih sangat berpotensi bergerak naik asalkan dia bisa bertahan di atas area demand 1590 sampai 1630. Dari sini sebenarnya boleh kita buatkan trading plan pada Pegas ya. Tapi dengan catatan kalian harus menunggu dia reject dulu di area demand, rejection di area demand, lalu boleh buatkan trading plan seperti ini. Target di resisten 1750, lalu stop loss di 1535. Oke, kalian harus menunggu ada sebuah candle bullish di area demand baru boleh menggunakan trading plan kita di sini. Potensi profit di angka 8%, sedangkan potensi loss hanya di 4%. Jadi kalian boleh gunakan trading plan ini jika ingin entry pada Pegas, dan dengan catatan harus ada candle bullish di area demand, baru kalian boleh entry menggunakan trading plan ini. Jika belum ada maka jangan dipaksakan, karena jika belum ada candle bullish maka area demand ini potensi di breakdown oleh saham Pegas. Oke, jadi boleh pantau satu area demand pada saham Pegas. Jika ada rejection atau ada candle bullish maka view Pegas akan bergerak naik kembali. Tapi jika demand di breakdown dan tidak menandakan candle bullish maka Pegas akan lanjut bergerak turun ke support 1480. Oke? Kira-kira begitu analisanya. Disclaimer on kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.